nggak sih kita membersihkan luka? Ya. Tergantung ukuran lukanya. Kalau lukanya kecil kita boleh bersihkan, tapi kalau lukanya besar, perdarahannya berat, prioritas kita adalah menghentikan perdarahan. Ini kita giniin. Kita ikat di ya. Oh jadi sininya terikat, sininya juga terangkat. Karena anti bisa ular yang ada di Indonesia itu hanya untuk ular tertentu, hanya untuk kobra, kemudian ular tanah sama weling-welang. Begitu kena ular di luar jenis yang itu anti bisa ularnya nggak ada di Indonesia. Halo, Sari Widuri balik lagi dengan Dokter Lita. Di sini kita akan ngomongin mengenai first aid kit. Sekarang kita mau ngomongin mengenai first aid kit itu apa aja isinya, Dok. Kemudian bagaimana penggunaannya, apakah berbeda atau memang ada standar yang memang itu isinya gitu. Ceritain dong. Oke. First aid kit atau kalau bahasa Indonesia itu orang bilangnya kotak P3K gitu ya, terkenalnya gitu ya. Itu isinya bisa bermacam-macam ya, tergantung dari kita mau melakukan kegiatan apa gitu. Tetapi minimal itu ada beberapa yang harus ada ya di dalam first aid kit tersebut. Aku boleh buka ya? Boleh dong. Oke. Aku buka yang ini. Ini ada beberapa contoh ya. Ini produknya For Life. Tapi teman-teman nanti bisa cari di apotik gitu ya. Kalau misalnya mau bikin sendiri, mau bikin bagnya bunga-bunga ya boleh aja, terserah gitu ya. Tapi minimal itu kita di first aid kit kita itu harus ada kain kasa. Ya. Kain kasa steril seperti ini. Nah, ini umumnya tuh kalau di apotik bentuknya dalam kardus ya, isinya ada berapa tuh, 16 biji atau berapa, aku nggak apa. Nah, kasa steril ini fungsinya adalah untuk menutup luka. Jadi kalau misalkan nih aku ada luka di sini ukurannya cukup kecil, nah itu ditutup pakai ini. Terus supaya dia nggak lepas dan dia nggak lari-lari, kita boleh balut dengan menggunakan perban. Ya, perban seperti ini nih ya. Ini ukurannya ada yang 5 cm, ada yang 10 cm ya, ini yang 10 cm. Artinya apa? Semakin lebar lukanya maka kita membutuhkan penutup luka atau kasa yang ukurannya lebih besar. Nah, di pasaran itu ada sih yang ukurannya lebih lebar-lebar gitu ya. Terus ya gitu. Sakit kan? Nah, misalkan di situ. Nah, atau setelah diperban gini, atau bisa juga langsung pakai plester. Ya cobalah dong nih, kita sakit di sini dong. Terus sebenarnya gini, jangan lupa juga sebelum misalnya ada luka yang seperti apa, Dok, yang bisa pakai kasa ini? Semua luka, jenis luka, atau mungkin luka terbuka atau luka terbuka ya, ini luka terbuka. Jadi misalkan harusnya aku pakai sarung tangan dulu ya kalau nolong tuh pakai sarung tangan supaya nggak terkontaminasi darah gitu ya. Misalkan nih mau taruh di mana lukanya? Bismillah. Ya elah. ini doang yang terbuka, masa di pipi? Sinilah yang terbuka. Set. Ya, oke. Nah, ini gunanya itu untuk menahan supaya dia nggak lari kan. Nah, kita gunting sepanjang yang dibutuhkan nih. Sorry. Ceritanya apa ya kalau luka di kepala begini ya? Ya, terbentur lah ya, misalkan ya. Jadi kita harus ada di kotak P3K kita atau di first aid kita itu kasa steril, plester. Oke, yang kira-kira gini nih. Jadi dia untuk nahan kan. Jadi tidak boleh plester ini dipakai langsung di atas luka. Harus ada penutup lukanya dulu ya. Jadi dengan catatan luka sudah dibersihkan kan? Iya, luka. Jadi gini,
Boleh nggak? Perlu nggak sih kita membersihkan luka? Ya. Tergantung ukuran lukanya. Kalau lukanya kecil, kita boleh bersihkan. Tapi kalau lukanya besar, perdarahannya berat, prioritas kita adalah menghentikan perdarahan. Nanti yang membersihkan tuh di UGD. Kalau perlu dijahit, misalkan kan nanti di rumah sakit pasti akan dibersihkan gitu ya. Jadi prioritas kita hentikan perdarahan. Nah, membersihkan luka dengan air biasa, diusap gitu aja? Dengan air bersih, mengalir boleh. Atau bisa juga nanti setelah dibersihkan itu kalau teman-teman mau kasih dengan antiseptik povidone iodine boleh juga ya. Terus sorry dok, nanya apa-apa? lagi, mumpung masih luka, ngasih ininya Povidone iodine itu di luka atau di kasa? Oh di lukanya? Di lukanya, jadi ini baru kan kadang-kadang suka aduh perih banget tanya di kasanya, di kasanya terus digituin nggak apa-apa juga sih. Tujuannya kan untuk mematikan kuman gitu ya yang ada di luka tersebut. Terus ini yang harus ada juga, ini sepele gitu, tapi seringkali orang tuh kebingungan gitu nyari pada saat benar-benar dibutuhkan gitu ya. Jadi ini plester cepat, kebetulan ini pakai mereknya Hansaplast ya. Ini ukurannya macam-macam. Ada yang kecil, sekarang beragam yang lebar, ya. Ada yang bundar. Ya, ini kan yang lebar. Artinya apa? Kalau lukanya lebar ya pakainya yang lebar. Oke? Dan ini usahakan tidak basah. Karena kalau basah nanti jadi medok lukanya ya. Ganti pagi sore lah ini. Ya, kan ada yang plastik, ada yang kain. Apa bedanya? Kalau yang plastik itu kalau kita akan berkegiatan yang mungkin kena air gitu ya, nah itu pakai yang waterproof. Jadi dia ada kan istilahnya waterproof gitu ya. Terus ini nih aku cari-cari sarung tangan ya. Sebaiknya tuh di first aid kit kita itu ada sarung tangannya. Nih sarung tangan latex. Ya. Ini gunanya apa? Ini gunanya adalah untuk melindungi diri kita dari kontaminasi cairan tubuh korban ya. Bisa darah, bisa muntah, bisa urin. Itu kan kita nolong nggak tahu ya, bisa macam-macam. Kenapa? Karena ada risiko penularan penyakit dari kontak cairan tubuh tersebut. Misalkan apa? Tahu nggak? Apa? Yang bisa menular. Misalkan hepatitis B, hepatitis C atau HIV ya. Jadi ini wajib ada ya. Dan ini sekali pakai buang. Jadi jangan hemat-hemat dicuci terus dipakai lagi ya. Sekali pakai buang dan jangan sampai tidak dipakai. Kalau bisa usahakan dipakai ketika kita mau menolong kan. Pada waktu mau menolong ini usahakan kita gunakan, kita pakai. Ini yang kita harus ada untuk luka. Terus pembalut segitiga. Ini teman-teman bisa beli di apotek ya, namanya Mitela, pembalut segitiga atau triangular bandage ya. Ini gunanya banyak nih pembalut segitiga ini. Bisa untuk kalau misalkan ada dia patah tulang lengan, bisa digendong ya. Terus dia bisa dipakai untuk mengikat, misalkan tungkainya ada yang patah gitu, bisa dipakai untuk mengikat. Tapi kita mesti bikin lipatannya. Nah itu mesti latihan sih ya. Dan ukuran pembalut segitiga memang segini. Ukurannya itu minimal 90 kali 90 dibagi 2. Bagi 2, jadi dia adalah segitiga sama kaki. 1 meter lebih bagus, tapi umumnya sih 90 kali 90. Cukup lah ya untuk mengikat, untuk ini. Ya ini minimal ada 2 ya, minimal 2. Minimal ada 2. Tapi ini kita ada 4 ya di sini ya. Terus, nah berikutnya kalau kita melakukan kegiatan di luar ruang, bagus juga kita punya elastic bandage atau pembalut elastik. Ini gunanya apa? Ini bisa dipakai untuk kalau misalkan kita terkilir ya. Nah ini tuh sering saya ngelihat ini orang pakai ini di bebet gitu ya, terus ada kuncinya gitu kan. Ini sebenarnya fungsinya betul bisa biar nggak gerak gitu ya dok? Iya, jadi dia fungsinya itu satu, kalau untuk terkilir adalah menekan, jadi fungsinya compression. Jadi kalau kita terkilir, itu prinsip pertolongan pertamanya kan adalah rest, istirahatkan, kemudian kompres dingin, ice, fungsinya adalah untuk mengecilkan pembuluh darah,
kemudian compression dengan pembalut elastik ini supaya apa? Supaya pembuluh darahnya itu menyempit. Sehingga darah yang keluar itu nggak banyak. Jadi kalau kita terkilir kan sebenarnya ada pembuluh darah yang pecah gitu kan. Nah, dibantu dengan ini. Terus dengan dibalut menggunakan elastik ini juga mempertahankan sendi yang tadi terkilir itu supaya tidak bergeser-geser gitu ya. Jadi ngikat gitu ya. Terus ini juga bisa dipakai untuk pertolongan pertama gigitan ular. Jadi untuk gigitan ular itu pertolongan pertamanya kan sudah tidak boleh disayat, diisep, diikat. Jadi dilakukan fiksasi atau pembidaian dan bisa juga dibantu dengan pembalutan elastic bandage pada anggota gerak yang digigit. Jadi dari ujung sampai pangkal ini semua. Oh gitu. Tujuannya apa? Untuk menghambat itu ya penyebaran dari bisa ular. Ini perlu ada. Terus itu tadi udah. Nah, untuk yang naik gunung itu perlu emergency blanket. Nah, ini tadi saya lihat lucu juga nih. Jadi ini selimut. Ini selimut emergency. Dia itu permukaannya kayak gini nih teman-teman. Dan orang suka bilang kok kayak kertas apa namanya, kertas kado ya, Pak? Iya. Nah, kertas. Tapi dia ini kertas perak apa sih? Dia nggak gampang robek. Oh. Dia fungsinya apa? Fungsinya ini adalah untuk memantulkan panas tubuh. Oke. Jadi kalau cara makainya gini. Ya. Ini di saat kedinginan. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan nih waktu naik gunung, salah satu peserta pendakian udah mulai menunjukkan tanda-tanda hipotermia, kita istirahatkan, kemudian ganti baju yang basah dengan yang kering, terus bisa dibungkus dengan emergency blanket ini. Supaya apa? Supaya dia cepet hangat. Jadi permukaan tubuh kita jadi lebih hangat. Jadi karena permukaannya dia mengkilat, jadi dia tuh memantulkan panas tubuh. Kita lama-lama hangat deh. Iya, ini aja sekarang udah mulai hangat. Ini kan sudah lumayan dingin nih. Makanya kalau apa namanya ada orang yang olahraga pakai baju yang dalamnya kayak gini kan, itu tujuannya dia biar lebih cepet panas gitu, sehingga lebih membakar, sehingga lebih berkeringat banyak gitu kan. Gitu. Tapi ini untuk pertolongan pertama kaitannya adalah dengan pertolongan pertama hipotermia. Gitu. Dan ini praktis ya teman-teman, ukurannya praktis kecil, banget, ringan gitu ya. Jadi wajib lah ini dibawa kalau sedang melakukan sekali dipakai bisa beberapa kali pakai nggak? Sebenarnya dia bisa digunakan beberapa kali, tapi setelah dia dibuka dia tuh nggak bisa dilipat balik ke ukuran semula lagi. Iya. Jadi lebih ngembang gitu. Ini emergency blanket. Terus apa lagi ya? Ini loh. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini untuk hipotermia, untuk bisa menghangatkan juga. Terus yang paling dasar, yang paling dasar kan adalah ini ya. Ini saya copot ya dok ya, biar penampilan saya bisa kembali seperti semula. Aduh, luka saya. Kalau luka hati nggak jadi diobatin ya dok? Luka hati agak susah ya. Nggak ada di first aid kit ini. Itu kitnya berbeda. Ada gunting, ada peniti. Oh iya, sorry. Peniti ini gunanya untuk membantu ini. Jadi misalkan ini aku peragakan ya. Misalkan nih lengan bawahnya nih kita curiga patah. Kita mau bikin gendongan kan. Caranya tuh gini nih. Ini di sini. Ini puncak segitiganya tuh di siku yang sakit. Terus tariklah. Aku aja yang menolong ya. Kita ikat. Oke. Terus si peniti ini fungsinya apa? Dia untuk nih ya peniti. Nah ini kan ada pucuknya nih. Nah, biar dia sini terikat juga. Biar dia nggak gitu teman-teman. Lu kok nggak kena?
Oh. Oh, jadi ini bisa Oke. Ya, ya. Jadi dia akan menopang, oke? Oh, jadi paling tidak nggak bergerak nih. Kalau mau dibikin tidak bergerak, lebih terfiksasi lagi, kita bisa tambahkan satu lagi. Ini kan udah dilipat gini ya, kita bikin lipatannya lipatan 4 gini. Nah ini kita giniin, kita ikat di ya. Oh, jadi sininya terikat, sininya juga terangkat. Jadi dia benar-benar beristirahat. Ini dan sini. Jadi dia benar-benar tertopang, dibawa ke rumah sakit tuh dalam perjalanan, jadi dia nggak gerak-gerak, jadi dia nggak kesakitan. Ya jadi kenapa minimal punya 2. Jadi kalau bisa satu gendong, satu nopang. Kalau misalkan yang patah tungkai bawah, bisa untuk ngikat minimal pergelangan kaki dan lutut. Oh, ya. Jadi paling tidak bisa lebih fix gitu ya. Karena tujuannya memang melakukan fiksasi kalau kita curiga ada patah tulang. Ya. Dok, saya nggak lihat obat merah. Oke. Apakah dia memang tidak menjadi bagian dari first aid kit atau Obat merah itu kan merkurokrom ya. Nah, itu udah lama banget ditarik dari peredaran karena dia mengandung merkuri. Iya, Nggak ada, emang udah nggak ada. Emang Sekarang nggak ada. yang ada adalah povidone iodine, merek dagangnya kan macem-macem. Ya, yang paling terkenal apa teman-teman udah tahu lah. Dan itu yang biasanya digunakan untuk luka terbuka. Ya. Jadi udah nggak ada lagi obat merah. Tidak ada juga minyak-minyakan. Oh ya. Saya sudah semakin tua, bukan semakin tua, semakin matang. Di tas kecil saya tuh selalu ada tadi plester gitu kan ya. Terus ya ada mungkin ada obat-obat yang memang bisa untuk menghilangkan sakit kepala atau apa gitu kan, atau alergi. Dan ada minyak-minyak sekarang. Oke. Gitu. Jadi di dalam first aid kit itu tidak ada obat-obatan. Kecuali obat pribadi. Jadi kalau misalkan nih saya punya asma, saya punya obat tertentu yang memang harus saya minum. Nah itu aku bawa sendiri. Dimasukkanlah first aid kitnya Sari gitu personal. ya. Jadi bisa pakai yang ini nih. Ini kan untuk perorangan ya. Di dalamnya bisa ditambahin obat-obatan pribadi. Tapi yang kita siapkan tuh memang nggak ada obat-obatan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah orang itu orang yang kita tolong itu ada alergi nggak dengan obat tertentu. Misalkan nih ternyata dia alergi paracetamol. Pas demam kita kasih itu malah jadi bengkak gatal-gatal gitu kan, atau alergi antalgin gitu. Jadi obat-obatan memang nggak ditaruh di sini. Terus tadi pertanyaannya apa, minyak-minyakan? Minyak-minyakan itu juga personal. Kita nggak taruh misalkan kayak balsem kayak gitu ya, karena masih banyak di masyarakat kita balsem dan segala minyak-minyak penghangat itu dipakai untuk pertolongan pertama terkilir. Padahal kalau kita terkilir itu justru nggak boleh dihangatkan, karena resikonya dia bisa makin bengkak. Kenapa? Karena waktu dihangatkan pembuluh darahnya kan melebar, sehingga makin bengkak lah itu si yang terkilir itu. Karena kan di area yang terkilir biasanya ada pembuluh darah yang pecah kan. Jadi pertolongan pertamanya justru dikompres dingin. Nah kalau minyak-minyakan kayak misalkan nih minyak kayu putih buat diisep-isep kalau masuk angin ya boleh silahkan. Tapi menjadi pribadi ya? Ya itu pribadi. Jadi kita nggak siapkan karena takut ada kesalahkaprahan ya untuk pemakaiannya. Iya. Tapi memang kit ini adalah apa-apa saja yang dibutuhkan jika terjadi dan bisa digunakan dengan baik. Ya minimal yang kita siapkan. Nah begitu. Bisa didapat di mana nih kalau misalnya teman-teman ada yang ternyata belum punya untuk trip, atau kan yang personal gini kan kita bisa bawa ya gitu, nggak mesti sebuah kegiatan yang ekstrim, tapi kita kan memang bisa siapkan ini sebagai satu kit obat kita gitu kan. Kit P3K dari For Life ini bisa diperoleh di online store, online store apa sih kayak Tokopedia kayak gitu-gitu, marketplace, e-commerce di marketplace. Teman-teman tinggal ketik kit P3K First Aid Kit For Life itu ntar ada di situ, bisa dibeli di situ. Iya, bisa dibeli dan harganya terjangkau, jadi harganya terjangkau. Terus satu lagi teman-teman, ini ada kit khusus ini untuk gigitan ular. Nah ini sih biasanya yang banyak
pakai itu teman-teman yang kerja di perkebunan, Di kebun, iya. di kebun sawit kayak gitu tuh biasanya suka pada minta ini. Apa perbedaannya dengan yang Kalau ini kan memang kita buat tuh untuk pertolongan pertama yang luka seperti itu ya, terkilir, patah tulang gitu. Nah ini khusus untuk kit pertolongan pertama gigitan ular itu isinya khusus. Isinya itu cuman isinya itu. Nah Mbak Sari tadi kan nanyain ini kan. Iya Nah, betul. Ini nih sama sih, ini plester juga. Jadi isinya itu dia khusus cuman ini elastic bandage. Ya. Terus Besar kecil. nah ini Samsplin. Apa itu? Samsplin ini adalah bidai yang sifatnya apa ya? Dia lentur. Bidai itu untuk melakukan imobilisasi. Jadi aku buka aja ya ini ya. Sebentar. Jadi di dalam pertolongan pertama untuk gigitan ular itu prinsipnya adalah lakukan imobilisasi. Jadi buat korban itu tidak bergerak. Kenapa? Adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan supaya fasenya itu tetap di fase lokal gitu. Iya. Jadi bisa ular itu ternyata kan dia bisa sistemik ke seluruh tubuh dan itu yang akan berbahaya. Nah supaya dia tidak menjadi sistemik kita lakukan fiksasi. Jadi misalkan nih yang digigit ujung jari gitu ya. Iya. Misalkan gitu kan. Ketika ujung jari itu berarti bisa sampai sini nih. Nah nanti ini kita pasang, diikat ya teman-teman ya. Ini jadi gini supaya anggota gerak yang digigit ini beristirahat. Walaupun yang digigit adalah di ujung jari. Ya di ujung. Kita istirahatkan dengan pembidaian ini. Oh ya dia memang lentur tapi keras. Jadi Oke. Nah kalau misalkan ya digigit ya di sini gitu misalkan. Terus kita pasang plesternya. Jadi plester ini sebenarnya sih lebih kayak untuk nandain. Jadi misalkan nih kejadiannya sekarang jam 14.00 gitu ya. Terus nanti pas 2 jam berikutnya kita lihat pembengkakannya itu sampai di mana, dipasang plester lagi. 2 jam berikutnya pasang lagi kan. Terus nanti dibandingkan. Kalau pembengkakannya itu lebih dari 2 kali lipat, maka dia masuk ke fase sistemik. Itu baru diperlukan anti bisa ular. Tapi selama dia fasenya masih lokal, itu kita nggak perlu anti bisa ular. Nah, dengan cara dibidai begini, kita pertahankan supaya dia tetap di fase lokal sampai si bisa ular itu di metabolisme oleh tubuh. Sehingga dia nggak perlu anti bisa ular gitu. Jadi gunanya kit ini adalah mempertahankan supaya dia tetap di fase lokal. Di fase lokal supaya dia nggak menyeluruh dan penanganannya lebih sulit dan bisa menyebabkan beberapa kan sampai kematian kan. Kalau kena ularnya yang bisanya itu sifatnya neurogenik, ke saraf gitu ya, kena di saraf pernafasan dia nggak bisa bernapas kayak gitu. Oke, dan ketika orang sudah dikasih anti bisa ular, ada impactnya nggak? Enggak. Dia impactnya adalah menetralisir si racun itu aja ya. Tapi tinggal bagi ular apanya dan racun yang bagaimana gitu kan. Jadi dengan cara seperti ini kita itu bisa berhemat ya. Kenapa? Karena anti bisa ular yang ada di Indonesia itu hanya untuk ular tertentu, hanya untuk kobra, kemudian ular tanah sama weling-welang. Begitu kena ular di luar jenis yang itu anti bisa ularnya nggak ada di Indonesia. Kita harus beli dari Thailand. Gitu. Tapi kayaknya sekarang dari pemerintah udah disediakan ya, didatangkan dari luar. Cuman akan jauh lebih hemat kalau kita melakukan pertolongan pertama yang benar. Oke? Ya. Jadi memang khusus ya. Memang khusus nih kenapa ada ini. Kalau iya. digigit terus berdarah, nah itu perlu ditutup ini kan dulu. kasa ya. Kasa steril. Cuman lebih banyak dari yang tadi, 1 kotak. Iya. Spidol, tadi saya mau nanya ini kenapa gitu, ngintip-ngintip kenapa ada spidol. Ternyata terjawab sudah untuk mencatat jam-jam itu ya. Jam kejadiannya.
Oke teman-teman. Nah, terus kalau yang ini diperlukan untuk kasus-kasus tertentu ya. Tapi jadi paling aman sih teman-teman pakai ini aja. Elastik itu digunakan pada kasus ular-ular tertentu aja. Oh, ya karena fungsinya memang untuk menjadikan biar tetap lokal, jadi nggak biar bertahan di situ lah. Iya. Jadi kita lebih hemat, lebih nyaman juga buat pasien kan. Jadi dia nggak masuk ke fase. Jadi kalau memang teman-teman berkegiatan dengan atau beraktivitas yang memang resiko bertemu dengan ular, bisa juga nih kits ini yang disiapkan kan. Kit ini juga disiapkan oleh For Life. Ada juga di tempat umum atau mungkin di marketplace ada. Di marketplace juga ada ya. Ya, nah kemudian kalau terakhir nih setelah kita semuanya tahu personal menjadi salah satu saran nggak sih dok untuk kita juga paling ya kan hari-hari kan ada yang kita bawa plester atau apa gitu kan, apalagi obat-obat ya terutama ya. Nah, apa sih yang perlu disiapkan kalau first aid sudah, terus teman-teman leader gitu ya, kalau misalnya dalam perjalanan naik gunung mungkin bagaimana keahliannya atau bisa menggunakan dengan baik. Nah, kalau hari-hari nih ada nggak menurut dokter ya saran dari dokter minimal apa sih yang dibawa? Kan nggak mesti bawa ini juga sih, kecuali kalau misalnya saya trip gitu kan, atau saya ya jalan-jalan keluar kota boleh lah ya ada. Buat kita sendiri gitu. Minimal sih kalau saya ya sehari-hari itu bawa plester ini nih. Karena kan namanya lecet atau pakai sepatu lecet gitu ya. Ini itu perlu lah bermanfaat gitu ya. itu. Ini bermanfaat. Terus obat-obat pribadi ya kan misalkan kalau dia asma bawa inhalernya. Kalau dia ada sering nyeri dada, mungkin ada obat yang harus ditaruh di bawah lidah itu yang personal, artinya kita mengakses diri kita sendiri apa saja nih kira-kira yang aku akan perlukan dalam aktivitasku sehari-hari yang kaitannya dengan kesehatan itu. Jadi itu aja sih ya yang plester, obat-obat pribadi yang kita sering perlu. Misalkan suka migrain, obatnya apa ya. Dan minyak-minyak saya soalnya nah kalau minyak-minyak nah itu kan personal ya. Ada yang sukanya tuh minyaknya yang mereknya ini kan aromanya begini boleh banget. Yang pasti persiapan, kembali lagi keselamatan, persiapan yang kita siapkan dari first aid personal kita gitu ya dok ya. Dok, thank you. Mungkin kayaknya kita perlu cerita karena saya sebenarnya pengen nanya juga jenis-jenis ular yang bagaimana sih sebenarnya yang kemudian harus segera ditangani dan lain sebagainya. Oh ya, nanti next time. Nanti kita mungkin nanti bisa undang juga Dokter Tri Maharani temanku yang memang ahli untuk gigitan ular. Beliau pasti mau banget sih diundang. Karena kan memang di industri dan juga di kegiatan luar ruang ini kan Indonesia termasuk lumayan banyak ya ketemu dengan ular dan berbagai jenisnya. Iya, jadi jenis ular di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu jenisnya beda-beda. Dan itu nanti akan membutuhkan antibisa ular yang berbeda. Nah, yang paling mahal itu adalah ular di Papua. Wow. Itu antibisa ularnya mesti didatangkan dari Australia. Dan itu harganya bisa ratusan juta. Waduh. Oke, jadi jangan kegigit ular. Jangan kegigit ular ya. Oke, nanti ya kita ngobrol lagi. Iya. Jadi kita ketemu lagi di episode-episode Dr. Lita Doklit ya. Episode Doklit selanjutnya. Jangan kemana-mana. Thank you. Makasih.